Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi para bunda dimanapun berada. Kembali lagi ke channelnya Dokter Surya. Akhirnya upload lagi nih Dokter Surya. Sudah sekian lama, jadi udah setahun lebih kayaknya ya. Saya tidak upload video, memang karena kesibukan. Karena COVID ini kasusnya jujur menurun. Jadi kayaknya pengaruh banget sekali untuk dapat vaksin ya. Jadi kasusnya memang jauh sedikit sekali. Jadi pasien-pasien atau bunda yang lagi hamil udah confident ya atau udah yakin, "Oh saya sudah bisa datang ke rumah sakit nih." Atau bahkan untuk cek, pap smear gitu ya atau cek kandungan itu sudah makin rame. Ya syukurnya sudah berjalan dengan biasa. Nah ini kebetulan saya ketemu kasus, kasus ini gimana ya, saya menyesal sih sebenarnya ya, kenapa bisa terjadi gitu ya. Nah ini kondisinya, preeklamsi dengan HELLP syndrome. Nah jadi video ini makanya saya tekankan tentang bahaya preeklamsi dan penanganannya bagaimana. Oh ya, untuk bunda yang baru datang mampir ke channel ini, mungkin, sebagai informasi aja channel ini, posting video yang berkaitan dengan, kehamilan dan penyakit-penyakit kandungan. Jadi kalau bunda nggak mau ketinggalan videonya, jangan lupa di-subscribe atau di-like semua video yang ada di channel ini. Nah, balik lagi ke slide kita. Jadi apa itu preeklamsi? Jadi preeklamsi itu adalah penyakit kegawat daruratan pada kehamilan yang terjadi setelah 20 minggu usia kehamilan atau sampai 6 minggu pasca melahirkan. Melahirkan itu maksudnya ya boleh dia lahir normal atau dia setelah operasi sesar ya. Nah, cara tahunya gimana? Nah, dia kondisinya ini dicek dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Kalau tekanan darahnya lebih dari 140/90, kita udah bilang, "Oh, ini udah preeklamsi, berat," ya. Dulu itu kriterianya ditambah 2. Yang pertama ada pembengkakan kaki ya atau bahkan tangan gitu ya. Dan yang kedua ada dijumpai protein pada, urin ya, protein urea kita bilang. Jadi kalau dicek urin, ketemu ada protein. Nah, ini berarti udah kita bilang nih preeklamsi. Tapi ternyata semua yang kaki bengkak pada ibu hamil itu tidak terjadi kenaikan tekanan darah. Otomatis kalau kita treatment, ibu hamil dengan kaki bengkak dengan tensi yang normal itu kan jadi over treatment, jadi berlebihan treatmentnya. Makanya jadinya ini kita regulasinya ini kita buang dia, ya. Begitu juga dengan proteinuria. Nah, penyebabnya apa? Sebenarnya ini kita slide yang membahas tentang penyebab ya, tapi ya secara lisan aja penyebab itu nggak bisa diketahui. Tapi kita ada beberapa faktor risiko. Jadi faktor risiko itu adalah suatu kondisi yang dapat menyebabkan mudahnya terjadi penyakit preeklamsi. Yang pertama itu kehamilan pertama. Kehamilan pertama ini katanya sih risiko untuk terjadinya preeklamsi. Terus kemudian kehamilan kembar ya. Jadi karena bayinya 2, jadi komplikasi preeklamsinya itu semakin tinggi. Memang enak ya. Jadi sekali hamil dapat 2 bayi gitu ya. Nah, kemudian usia. Usia itu bisa jadi dikatakan terlalu muda ya, di bawah 17 tahun atau bahkan lebih dari 35 tahun. Jadi ini merupakan suatu faktor risiko sekali. Kemudian adanya riwayat keluarga hipertensi ya, hipertensi, kencing manis, obesitas. Nah, obesitas ini paling penting juga. Ini yang saya paling tekankan kepada bunda yang datang ke klinik saya. Jadi kenaikan berat badan itu juga ada batasnya nih. Jadi kalau bunda mempunyai riwayat, body mass index yang, normal, itu kenaikan berat badan dari awal kehamilan sampai lahiran itu kira-kira 12,5 sampai 15 kilo. Kalau misalnya dia BMI-nya rendah, otomatis dia akan lebih dari 15 kilo rekomendasinya. Kalau sudah obesitas, nah ini nggak banyak-banyak ya, dia pokoknya antara 8, 9, 10 kilo itu, sudah cukup ya, maksimal 12,5 kilo. Nah, bagaimana terjadinya preeklamsi? Jadi semua itu karena ada plasenta, ada kerusakan plasenta, ya ini sih teorinya ya. Jadi normalnya itu di plasenta itu pembuluh darahnya ada namanya arteri spiralis yang mengantarkan oksigen, nutrisi ya dari ibu ke bayi atau sebaliknya. Dia itu terjadi pelebaran. Ya, ini dilatasi. Ini artinya transfer oksigen nutrisi dari ibu ke bayinya ya cukup banyak gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi pada preeklamsi? Jadi ternyata
Pembuluh darah yang melebarnya segini tadi yang dengan kondisi yang normal, dia jadi kecil segini, menyempit. Ya otomatis kan oksigen atau nutrisinya dia tidak, baik ya ke bayi ya. Makanya kebanyakan bayi-bayi, kehamilan yang dengan preeklamsi itu bayinya kecil. Jadi tidak tumbuh sesuai dengan yang kita harapkan. Nah ini ada, ya itu tadi karena penyebabnya itu karena dia penyempitan pembuluh darah ya, otomatis si bayi jadi kecil atau bahasa medisnya kita bilang intrauterine growth restriction. Jadi ya pertumbuhannya terhambat atau bahkan kondisi yang parah itu bisa menyebabkan kematian bayi dalam kandungan. Ini kalau misalnya dia terjadi parah sekali. Nah, karena ada kerusakan di plasenta ini, jadi si plasenta ini melepaskan namanya protein pro-inflammatory ya. Ini akan mempengaruhi pembuluh darah di seluruh tubuh ibu. Nah, ini dia. Jadi protein pro-inflammatory-nya ini dia masuk ke sirkulasi ibu sehingga endotelial selnya itu terjadi gangguan atau kerusakan. Jadi endotelial cell itu sebenarnya dinding yang ada di pembuluh darah, kapiler ya, pembuluh darah arteri gitu ya. Artinya dengan adanya rusaknya endotelial cell-nya ini, si pembuluh darah itu terjadi vasokonstriksi atau penyempitan yang akan menyebabkan hipertensi. Nah, tadi sudah dijelaskan, jadi preeklamsi itu kalau misalnya tensinya di atas 140/90. Kalau dulu memang dia di atas 160 dan di atas 110 untuk diastoliknya. Ya intinya semakin tinggi tensinya itu bukannya semakin baik ya, semakin banyak komplikasi. Nah, contohnya apa? Stroke ya. Jadi karena tensinya tinggi itu bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak yang terjadi stroke. Atau terjadi di plasenta, plasentanya itu lepas ya, atau kita bilang tuh placental abruption. Ya, plasenta lepas dari dinding rahim. Otomatis ini suatu kondisi yang membahayakan bayi juga, walaupun dia ada kriteria, plasenta lepas itu ada 3 gitu. Nah, ada lagi kondisi, karena keparahannya itu otomatis, pembuluh darah di otak itu juga bisa terganggu, yang bisa menyebabkan terjadinya kejang atau seizure. Ya, kejang ini suatu hal yang kondisi yang membahayakan karena mengganggu, neurologis dari, ibunya, ya. Makanya dia efeknya bisa ke kidney atau ke ginjal, ke retina, ya, di mata atau di liver, ya, di hati, yang terakhir ya di otak. Organ-organ besar semua itu biasanya dipengaruhi dia. Ya pokoknya intinya dia ada penyumbatan pembuluh darah, ya kalau di kidney itu otomatis aliran urinnya juga jadi sedikit, jadi air kencing biasanya tertahan dia. Air kencing nggak bisa keluar, otomatis airnya akan menumpuk di tubuh ibu. Makanya dia kebanyakan membengkak dia di mana-mana, bisa di kaki, tangan, di paru, di otak, atau di liver kayak gini. Ya, jadi karena ada tekanan air yang melebar, jadi kapsulnya ini menegang, jadi sakit dia, nyeri ulu hati. Ya. Kalau di retina bisa menyebabkan gangguan pandangan ya, pandangannya dikabur, jadi kayak ada bintang-bintang gitu ya. Nah, kayak tadi ini ada right upper quadrant pain ya, nyeri ulu hati di sebelah kanan, itu karena meregangnya di, liver atau di hati ya. Jadi menyebabkan sel-sel hatinya itu rusak. Nah, kalau dia rusak, dia akan melepaskan enzim-enzim hati yang namanya SGOPT, SGOT, SGPT. Kalau itu dia udah naik, berarti kita duga, wah ini kemungkinan fungsi hatinya juga sudah makin rusak. Jadi kondisinya ya lumayan parah gitu. Nah, ini yang terjadi di pembuluh darah itu seperti ini. Intinya tuh sel-sel endotel itu dia, eee, apa ya namanya, artinya nempelnya bagus gitu ya, antar selnya. Tapi kalau pada preeklamsi itu meregang, otomatis cairan yang di pembuluh darah dia keluar, begitu juga proteinnya. Protein itu sebenarnya berat molekulnya tuh diameternya itu dia besar. Karena dia besar, otomatis kan dia harusnya tidak bisa keluar gitu ya. Nah, tapi dia bisa keluar. Nah, berarti bocornya ini besar bener. Makanya terjadi edema ya, pembengkakan kita bilang. Edema ini bahasa medis bisa terjadi di kaki, di muka, atau di tangan. Kalau dia di paru, ya itu bisa menyebabkan batuk atau bahkan susah untuk bernafas. Nah, kalau di otak bisa pusing, oyong, atau bahkan kejang atau yang kita bilang sebagai eklamsia. Nah, karena tadi ada bolong-bolong nih, artinya ada celah ya, celah di pembuluh darah kapilernya ini.
Otomatis ada sel di pembuluh darah yang namanya platelet atau trombosit ya. Trombosit inilah yang akan menutupi ini. Nah, otomatis trombositnya di pembuluh darah ini kalau diambil darah tuh semakin sedikit, dia menurun. Ini juga salah satu tanda bahwa kondisinya ini dia udah terjadi perburukan. Nah, karena terjadi trombus, ini sel darah merahnya tertabraklah di sini kan, jadi hancur dia, namanya hemolisis. Makanya ada kondisi yang namanya HELLP syndrome ya, terjadi hemolisis, terus elevated liver enzyme, jadi fungsi hatinya enzimnya keluar semua, terjadi peningkatan dan terjadinya low platelet atau trombosit yang rendah. Ini terjadi 10-20% wanita dengan preeklamsi. Nah, pencegahannya sekarang gimana? Ini yang paling penting. Tapi sayangnya tidak ada satupun yang akurat. Ya artinya ini yang saya sebutkan ini atau yang Bunda cari di internet itu dia mengurangi ya, artinya tidak bisa dicegah sama sekali. Ya otomatis turunkan berat badan, artinya berat badannya juga jangan terlalu banyak naik. Nah, kalau naiknya terlalu banyak otomatis risiko preeklamsinya makin tinggi. Nah, sekarang aktivitas olahraga. Olahraga disarankan memang 30 menit sehari ya mungkin 5 kali seminggu ya, jadi total tuh 150 menit per minggu. Terus kemudian tidur juga harus cukup, ya mungkin 7-8 jam. Terus kemudian hindari stres. Stres ini bisa terjadi di mana aja nih, dari rumah atau dari pekerjaan. Dan juga harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, ya. Juga rendah garam, kafein, dan gula. Kalau obat-obatan tidak ada yang spesifik untuk mengurangi terjadinya preeklamsi atau pencegahan terjadi preeklamsi. Tapi ada obat aspirin ya acetylsalicylate ya itu kira-kira 100 miligram per hari itu dikatakan mengurangi preeklamsi sekitar 15%. Nah, pengobatannya karena tadi kita sudah tahu bahwa penyebabnya itu di plasenta. Jadi intinya lahirkan plasentanya. Loh, kok lahirkan plasentanya berarti bayinya harus lahir dong? Betul banget. Maka ini dilema ya. Jadi lahirkan janin dan plasenta. Tapi ini tergantung, tergantung apa? Dari usia kehamilannya dan derajat severity atau keberatan dari penyakit si ibunya ini. Oke, kita lihat lagi nih usia kehamilan. Kalau bayi cukup bulan itu kita bilang kalau dia usia kehamilannya di atas 37 minggu. Kalau dia terjadi preeklamsi di akhir trimester ketiga yaitu di atas 37 minggu itu enak banget. Lahirkan aja dia, nggak usah ditunggu-tunggu gitu. Kenapa? Ya ini penyebabnya plasenta. Jadi intinya harus lahirkan si plasentanya ya. Kalau di atas 36 minggu, kan kita berpikir, "Dok, kalau misalnya bayinya 36 minggu, 37 minggu, beratnya berapa?" Gitu kan. Itu paling nggak minimal 2 kilo atau 2,5 kilo. Ya targetnya sih rata-rata biasanya kalau dia normal itu dia sekitar 2,5 kilo atau bahkan 2,6, 2,7 kilo itu udah survive ya. Jadi artinya udah bisalah kalau misalnya untuk hidup bayinya. Nah, yang jadi masalah kalau si usia kehamilannya ini prematur. Nah, prematurnya ini ada 3 derajat lagi, prematur yang late ya di atas 34 minggu, atau yang tengah-tengah 34 minggu sampai 28 minggu, atau lebih kecil lagi di bawah 28 minggu. Nah, ini yang susah. Kalau di bawah 28 minggu itu 28 minggunya baru 1000 gram ya 1 kilo. Sekarang gimana survive-nya? Angka survive-nya itu kecil sekali. Nah, itu yang susahnya. Ya tentu kita biasanya akan lahirkan di tempat yang fasilitasnya yang NICU-nya itu baik gitu ya. Itu dulu deh kita lahirkan supaya kita berharap si bayi bisa survive gitu ya. Ya kemungkinan ya kalau dia bagus ya syukur gitu, kalau enggak ya artinya kita sudah siap gitu. Yang penting ibunya baik gitu. Yang penting gitu. Save the mother. Kalau misalnya si bayi tidak bisa diselamatkan. Kemudian gejalanya otomatis ya sesuai gejalanya ya. Treatment yang lain. Kalau dia kelebihan cairan, kita harus batasi cairannya. Makanan tadi sudah dijelaskan. Otomatis ada support lain misalnya oksigen atau obat-obatan yang lain ya. Tapi itu tidak begitu bermanfaat sih ya. Yang penting lahirkan plasentanya. Nah, saya kira cukup sekian dulu tentang preeklamsi dan HELLP syndrome. Kalau ada pertanyaan atau diskusi silahkan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa dapat menjawab karena kayaknya beberapa minggu atau bulan ini banyak pertanyaan yang saya skip atau ya saya nggak bisa menjawabnya karena sebenarnya hampir sama sih jawabannya ya.
dan juga yang kedua yang karena tadi sibuk itu. Jadi, kalau bisa ya silahkan, tulis kolom komentar ya, yang penting stay healthy dan stay safe, jangan lupa di-like dan subscribe ya, sampai jumpa di video-video selanjutnya.